Ya, shalom Jemaat GBI Ramas. Shalom, Selamat pagi shalom. semua, shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali bangun pada pagi hari ini Bapa. Saat ini kami akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Terlebih lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini Bapak, Engkau memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. 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 Ya Bapak Ibu, jemaat, kita akan menyanyikan pujian kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang bertahta di atas pujian. Sama-sama kata, masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita nyanyikan lagi, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Sekali lagi nyatakan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami. Biar hati kami dan pikiran kami siap Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini.
Apapun yang menjadi beban kami, apapun yang menjadi pikiran kami mau tanggalkan sejenak Tuhan. Kami mau buka hati kami sepenuhnya, supaya kami bisa menerima firman-Mu secara utuh. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama nyatakan pujian ini. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Pujian ini lagi dari awal. Katakan dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan
kuasakan kepada hambanya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita. Bapa di sorga, kami datang pada Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena perbuatan Tuhan ajaib dan dahsyat buat kami. Hingga sampai pada hari ini Tuhan masih memelihara kami sebagaimana kami ada pada hari ini. Saat ini Tuhan kami akan membuka hati kami bagi Allah, untuk dimana kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sebelum kami memasuki persekutuan yang Engkau dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Mohon kiranya Engkau memberkati kami dan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami semua, dan urapi hamba yang menyampaikan pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Halo, shalom. Halo, shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi. Dengarkah suara saya? Shalom. Dengar Om. Jelas ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita kembali berkumpul hari ini lewat Zoom meeting pada hari ini, atau Zoom ibadah kita pada hari ini. Walaupun dengan sangat terbatas waktu kita, biarlah kita dapat mempergunakan yang sebaik-baiknya kesempatan ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, itu saja ya. Dan kita percaya walaupun kita berjauhan satu dengan yang lain, namun tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Alkitab berkata, 2-3 orang sehati dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengahmu. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya ingin membacakan kita satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Baik, kalau kita sudah temukan ayat ini, saya akan membacakannya buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saya akan membacakan ayat ini buat kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang sambungan khotbah pada bulan-bulan yang lalu, saudara-saudaraku, tentang alasan mengapa kita tidak perlu goyah di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Karena alasannya, Allah selalu memberikan kita kekuatan saat kita lemah. Dalam pembacaan kita pada hari ini, kita akan membacakan atau merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang bertalian dengan kelemahan ini, saudara. Siapapun kita, tentu kita memiliki kelemahan dalam tubuh kita. Kita tidak kebal dengan kelemahan, dengan kekuatan, saudara-saudara. Kita seringkali lemah dalam hidup ini. Namun, Alkitab mengatakan kepada kita, ada pesan Tuhan pada hari ini buat kita yang kita renungkan bersama-sama adalah bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan buat kita. Di dalam Alkitab, saudara-saudaraku, bagaimana kelemahan itu seringkali menghantui iman kekristenan kita. Ya, kelemahan iman kita yang kita baca pada hari ini sudah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita untuk menolong dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan. Walaupun mungkin seringkali kita jatuh bangun, seringkali kita lemah, tak berdaya. Saudara bukan saja yang lemah. Alkitab berkata di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami kelemahan dalam iman mereka. Ketika mereka menghadapi sebuah tantangan, sebuah ujian dalam hidup mereka, mereka pun mengalami hal yang sama dalam hidup mereka.
Ambil contoh saudara-saudaraku, ketika Abraham, ketika dia sedang berada menghadap Firaun, saudara-saudaraku, dia mengalami sebuah goncangan iman yang luar biasa. Kalau saudara bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1, ayat 11 sampai ayat yang ke-15, di mana di situ Abraham sedang diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Pilihan yang sangat menentukan akan kehidupannya, saudara-saudaraku. Waktu itu, saudara-saudara, ketika dia berhadapan masuk ke daerah kekuasaan Firaun, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa istrinya Abraham ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik, sehingga orang mengagumi kecantikan daripada perempuan ini. Karena kecantikan inilah membuat Abraham imannya mulai goyah, saudara-saudaraku. Ketika dia menghadapi sebuah realitas hidup dalam hidupnya, saudara-saudaraku, maka kita baca di situ di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Saya akan membacakan buat saudara-saudara bagaimana Abraham diperhadapkan dengan sebuah pilihan, saudara-saudara. Dengarkan baik-baik. Ayat 11 pasal yang ke-12 daripada kitab Kejadian ini. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir. Berkata dia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diberlakukan mereka dengan baik. Karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu cantik. Dan ketika punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji, lihat di sini. Mereka memuji-muji di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah alasannya kenapa Abraham mengalami goncangan imannya. Karena saudara-saudaraku, di sini di mana Firaun mengingini si Sarah ini, istri Abraham ini, untuk menjadi istrinya. Namun saudara-saudaraku, dilema di sini yang dihadapi Abraham adalah takut istrinya diambil orang atau takut Abraham dibunuh orang. Makanya dia berpikir, saudara-saudaraku, dengan kelicikan Abraham. Dia berkata begini, katakanlah bahwa engkau adalah adikku. Tujuannya apa? Tujuannya di sini agar supaya Abraham ini tidak dibunuh oleh karena Sarah, istrinya. Saudara-saudara, Abraham ini luar biasa, saudara-saudara. Dia berbuat seperti itu agar membentengi dirinya dan orang lain menjadi korban, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Hal itu berjalan dan pada akhirnya apa yang sudah membuat dramatis yang dilakukan oleh Abraham ini membuat sebuah kenyataan. Akhirnya si istrinya ini, Sarah ini, saudara-saudaraku, dibawa ke istana Firaun. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika kita baca dalam pasal ini seterusnya, maka kita akan menjumpai si Firaun ini mengalami musibah. Terjadi penyakit yang datang dalam dirinya oleh karena akibat daripada dia mengambil istri daripada Abraham ini. Saudara-saudara, karena ketidakjujuran Abraham ini membuat Firaun mengalami nasib yang buruk dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya diketahui bahwa Sarai adalah istri yang dimiliki oleh Abraham. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, si Abraham ini, maksud saya si Firaun ini mengembalikan istri Abraham ini kepada Abraham, saudara. Tetapi mereka sudah mengalami nasib yang buruk. Saudara-saudaraku, seringkali kita diperhadapkan sebuah problem hidup yang membuat kita bisa mengalami nasib seperti Abraham ini. Kita bisa berbuat sesuai dengan keinginan kita tanpa kita mengerti perasaan Tuhan, saudara-saudaraku. Kita telah melukai perasaan Tuhan dengan cara kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk itulah kita diingatkan firman Tuhan pada hari ini. Jangan kita berbuat seperti Abraham. Walaupun saudara-saudaraku Abraham diakui dan ditakuti orang. Tetapi pada akhirnya juga dia ada titik kelemahan dalam dirinya. Di mana dia tidak mengakui secara jujur
bahwa itu adalah istrinya, saudara. Saudara, inilah titik kelemahan daripada Abraham ini. Dia merasa Abraham ini, saudara-saudaraku, seorang pemimpin mungkin disegani. Tetapi pada akhirnya juga, saudara-saudaraku, dia juga mengalami chaos dalam dirinya. Dia tidak bisa mampu untuk mengendalikan dirinya. Sehingga orang lain menjadi korban akibat daripada ketidakmampuan dia untuk menghadapi keadaan situasi yang ada. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, dalam Alkitab, saudara-saudaraku, bahwa mereka juga mengalami nasib yang sama ketika menghadapi sebuah tantangan dalam hidupnya. Sebuah contoh, saudara-saudara, dalam Alkitab, yaitu Nabi Musa, ketika dia sedang naik ke menghadap Tuhan di atas gunung untuk berdoa berhari-hari, kurang lebih 40 hari dia berada di gunung, saudara-saudara. Sehingga orang yang dia pimpin, orang yang dia bawa keluar dari Mesir itu untuk pergi ke Kanaan itu, mereka mengalami sebuah problem. Tidak ada lagi orang yang memimpin kita. Tidak ada lagi orang yang akan menuntun kita. Si Harun tidak bisa andalkan, saudara. Kenapa? Ketika Abraham naik ke atas gunung untuk berdoa, Harun dititipkan untuk menjaga orang-orang ini. Saudara-saudara, tuntutan orang banyak kepada Harun supaya mereka mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dengan cara apa? Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, kita akan temukan di situ ayat 1 sampai 35, satu pasal ini cukup panjang. Tentang cerita ketika Abraham berada di atas gunung. Mereka berkata begini, kenapa Abraham harus mengulur-ulur waktu? Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu daripada Abraham. Dari Musa maksud saya, dari Musa. Kita harus membuat sesuatu untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lalu mereka membuat kesepakatan bersama. Mereka harus mengumpulkan segala harta benda mereka, emas yang mereka miliki. Harun bilang begini, kumpulkanlah semua emas-emas yang kalian miliki sekarang, yang ada di anting-anting kalian. Dan bawa kemari untuk kita buatkan anak lembu emas. Bapak Ibu yang saya kasihi, disinilah letaknya seseorang ketika dia tidak sabar menanti Tuhan mengulurkan tangannya untuk seseorang. Mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat mengambil tindakan, sehingga pada akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian ini, di dalam kitab Keluaran ini, saudara-saudaraku, dalam Kejadian ini, di mana mereka benar-benar telah putus harap kepada Musa ini, sehingga mereka harus mengambil jalan pintasnya. Dan kalau kita baca di situ, di dalam firman Tuhan ini, maka kesimpulannya mereka sudah lagi tidak berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak seperti mereka, walaupun keadaan situasi mungkin tidak kita harapkan sesuatu yang baik daripada kita, yang kita harapkan daripada Tuhan. Seolah-olah sudah ada jalan buntu buat kita. Saya mau katakan buat kita hari ini, saudara-saudaraku, bahwa Allah bisa melakukan sesuatu bagi kita dengan cara Tuhan tepat pada waktunya. Dia melakukan itu buat kita, saudara-saudaraku, dengan caranya yang ajaib. Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya kepada Tuhan itu ditinggalkan begitu saja. Alkitab sudah jelas mengatakan buat kita dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata memberikan kita kekuatan dan penghiburan buat kita supaya kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab Alkitab mengatakan, aku menyertai engkau. Kata menyertai, saudara-saudaraku, berarti dia selalu biasa menyertai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Selalu hadir Allah dalam hidup kita untuk menuntun dan menyertai kita. Percayalah, saudara-saudaraku, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita untuk menolong kita di setiap saat. Tidak ada waktu buat Allah yang tidak ada waktu buat Allah untuk dia tidak mau menolong kita, saudara-saudaraku. Dia selalu punya waktu untuk kita, untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini, saudara-saudara, biarlah kita belajar satu hal. Belajar untuk tetap setia dan taat pada Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi.
Saudara, kejadian yang lain dalam Alkitab, satu cerita saudara-saudara, ketika istri Ayub dilanda oleh sebuah kesulitan dalam hidup keluarga ini. Ayub ditimpa oleh penyakit yang sangat memalukan. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tokoh pada saat itu, Ayub ini dilanda oleh penyakit yang sangat menyakitkan, ya sangat memalukan. Saudara, sehingga istrinya di dalam pembacaan dalam kitab, kalau kita baca di dalam kitab Ayub, saudara-saudaraku, pasal yang kedua, kita akan menemukan di situ, kita buka kitab Ayub pasal yang kedua, bagaimana Ayub ini, saudara-saudaraku, dia begitu marah sama Tuhannya. Dia begitu benci sama Tuhannya. Termasuk dampaknya juga kepada Ayub, saudara. Dia begitu marah. Dalam pembacaan pasal yang kedua, ayat yang kitab Ayub ini, kita temukan di situ. Ayat yang ke-9 kita baca. Ya, Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Maka berkata istrinya, yaitu istri Ayub kepadanya, atau pada Ayub, masihkah engkau bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini kalimat orang-orang yang frustrasi, saudara. Ini kalimat orang-orang yang putus asa. Ini kalimat orang-orang yang sudah tidak ada jalan keluar lagi seolah-olah. Sehingga dia berkata kepada Ayub ini, kutuki Allahmu, masihkah engkau setia kepada Tuhan Allahmu? Bukankah Ayub ini seorang tokoh di dalam Alkitab, saudara-saudaraku? Seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Predikat yang dimiliki oleh Ayub melekat terus dalam dirinya. Kenapa istrinya kok begitu? Karena dia sedang menghadapi sebuah kesulitan, saudara-saudaraku. Dia sampai berkata demikian, masihkah engkau setia atau tekun dengan kesalehanmu? Bapak Ibu yang saya kasihi, biar kita belajar hari ini untuk kita tekun dalam segala sesuatunya yang kita hadapi. Di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi saat ini, biar kita tetap tekun dalam Tuhan. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah mengomel, jangan pernah engkau seolah-olah tidak memiliki harapan lagi pada Tuhan. Hari ini engkau sudah dengar firman Tuhan dan Allah mengatakan kepada kita, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan yang terakhir, saudara-saudaraku, ya, bahwa kelemahan itu seringkali membuat kita tetap mempercayai Tuhan. Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada umatnya, orang-orang percaya kepada Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-38 berkata begini, saudara-saudaraku. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang-orang yang takut kepadamu. Jadi Daud berdoa, saudara-saudaraku, agar dia diteguhkan hatinya atau janji-janjinya. Janji-janji Tuhan kepadanya. Supaya dia tetap berjalan dalam setiap kebenarannya. Sebab Alkitab mengatakan buat kita hari ini, orang yang berjalan di dalam Tuhan pasti disinari oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan senantiasa dalam jalan hidupnya. Jemaat yang saya kasihi, biarlah kita mohon pimpinan Tuhan senantiasa untuk menolong dan menyertai kita selalu. Untuk senantiasa memimpin kita dan menuntun kita selalu pada setiap jalan-jalan kita. Saudara, Allah akan memberikan kita sukacita selalu dalam setiap kita menapaki kehidupan ini. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang terus-menerus berharap kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan. Mazmur 21 ayat yang ke-7 berkata begini, saudara-saudaraku. Ya, engkau yang membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Dan ya, engkau memenuhi dia
dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang Allah akan memberikan dia, memenuhi dia dengan sukacita surgawi. Nah, ketika sukacita surgawi memenuhi kehidupan kita, apapun problem hidup kita yang kita hadapi di tengah-tengah situasi keadaan sekarang ini, tidak akan dapat menukar damai sejahtera kita dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dia akan menolong kita, dia akan memimpin kita, dia akan menyertai kita selalu dalam setiap langkah kita. Saudara, Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna buat kita. Kita Mazmur 91 ayat yang luar biasa. Ayat 1 dan ayat 2 berkata begini, saudara-saudaraku, sebagai ayat penutup kita pada pagi hari ini. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2 berkata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara, inilah pegangan hidup daripada Daud. Saya percaya ini juga menjadi pegangan hidup kita bersama jemaat GBI Ramas 2000. Bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita. Kalau engkau duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saudara-saudaraku, dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa, kita akan dapat berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, pagi hari ini, biar kita tetap berjalan keadaan situasi seperti ini. Nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Tuhan bersama dengan kita. Allah Immanuel itu akan senantiasa menyertai jemaat GBI Ramas 2000. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut dengan Tuhan. Allah memberikan kita firman-Nya pada pagi hari ini. Saya ingin mengulangi pembacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab Yesaya pasal 41 tadi, saudara-saudara, ayat yang ke-10. Saya ingin membacakan terakhir buat kita. Untuk kita menutup renungan kita pada pagi hari ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas ujian yang kita hadapi saat ini. Kemenangan atas persoalan, masalah yang kita hadapi saat ini. Kemenangan atas persoalan dihadapi oleh bangsa kita. Kita akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita, jemaat GBI Ramas 2000. Tetap sukacita, tetap semangat. Ya, isi hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan pastikan Tuhan selalu bersama dengan kita di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya berharap saudara-saudaraku, kita saat ini kita akan sama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat roti dan anggur. Dan saya pastikan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, supaya saudara mempersiapkan roti dan anggur yang ada pada kita hari ini. Tolong pastikan bahwa kita bisa mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, walaupun kita dibatasi oleh tempat kita. Tapi pastikan bahwa roti dan anggur ada pada kita hari ini, dan kita akan masuk bersama-sama. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, nanti saya mohon yang hormat Bapak Efran akan berdoa buat kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari silakan Pak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur, terima kasih atas kesempatan ibadah yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikuatkan, kami tidak takut lagi, dan kami ingin selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala permasalahan yang kami temui,
sehingga kami kuat, kami menang oleh karena kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, kiranya Tuhan berkati terus Bapak Gembala kami, agar dapat tetap melayani dengan baik, berkat kesehatan, sukacita selalu bersama Bapak Gembala kami dan keluarga besar. Begitu juga kami jemaatnya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya biarlah ibadah kami ini Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi kami dan terutama kemuliaan bagi Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus yang tentunya kita sudah persiapkan masing-masing, ya. Dan mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari ambil roti saudara-saudara dan pegang roti dengan tangan kananmu. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita terima perjamuan kudus. Mari sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, sekarang kami akan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan lewat perjamuan kudus yang hendak kami makan dan minum bersama-sama jemaat-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati persekutuan kami pada siang hari ini lewat roti dan anggur yang akan kami makan bersama-sama. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur yang akan kami minum dan makan bersama pada siang hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, GBI Ramas 2000 yang saat ini sedang akan bersekutu dengan Engkau Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kami percaya berkat-Mu Tuhan tercurah atas mereka. Sehingga pada saat kami makan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tak berdaya Tuhan lepaskan dan bebaskan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka mengalami sebuah pemulihan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan terima roti dan anggur pada siang hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diperbuat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya firman Tuhan ini? Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di depan Allah. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Dan saya mohon dan hormat adik saya Farel akan berdoa buat kita pada siang hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Adik saya Farel. Oke. Sebentar. Haleluya. Silakan adek. Ya. Kita satu dalam doa. Makasih ya Tuhan. Makasih. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang manis. Pada pagi dan siang hari ini Bapak kami boleh bersekutu. Mendengar kebenaran firman-Mu Bapak, bahkan dengan segala kerendahan hati kami Bapak. Dan juga atas kemurahan hati-Mu kami boleh mengikuti perjamuan kudus pada siang hari ini Bapak. Biarlah darah dan
tubuh-Mu yang telah boleh kami terima pada pagi hari ini. Itu boleh Haleluya. menyucikan kami dari segala setiap dosa dan pelanggaran kami, menebus kami dan membawa kami ke dalam kehidupan yang baru, yang kudus, karena seperti Engkau juga kudus, Bapa. Terima kasih, Amin. Bapa. Kami bersyukur. Ya, kiranya Bapa melalui tubuh kami yang ada sekarang ini boleh Engkau pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima Amin. kasih, Amin. Bapa. Terpujilah nama-Mu. Yang telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih adik. Saya kembalikan buat adik saya Safira untuk memandu kita pada pagi ini. Terima kasih, Dek. Ya, terima kasih Om Gembala untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Om. Ya, Selanjutnya saya serahkan untuk pengumuman kepada Om atau Ezra mungkin. Pendeta Esra. Oh ya. Ya, shalom semuanya. Selamat hari Shalom, Minggu. shalom. Selamat hari Minggu. Dengar ya. Ya, jadi ada beberapa pengumuman Bapak Ibu pada Minggu siang hari ini. Yang pertama, kembali kami mengajak Bapak Ibu mengingatkan untuk berpartisipasi dalam penyerahan korban syukur kita, korban ucapan syukur, diakonia, misi, dan juga perpuluhan untuk dapat dikirimkan melalui rekening yang Bapak Ibu lihat di layar Zoom Bapak Ibu sekarang. Ya, ada juga scan barcode untuk persembahan hari Minggu ya, hari ini persembahan umum. Ini bisa langsung di-scan saja Bapak Ibu, bisa dengan berbagai M-Banking dan juga bahkan bisa juga menggunakan OVO, GoPay dan ShopeePay begitu. Nah, untuk rekening transfer bisa ke Mandiri Bisnis dan BCA dan persepuluhan ke BCA KCP Buaran yang ada tertera juga di layar Zoom Bapak Ibu sekarang. Ya, dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengumpulkan korban syukur secara cash atau tunai, ya dapat Bapak Ibu serahkan, kumpulkan langsung ke gereja. Nanti di sana ada adik kita Yeni yang akan menerimanya. Kemudian Bapak Ibu kembali kami juga melihat ya situasi kondisi di Jakarta sekarang khususnya mengenai program pemerintah juga usaha pemerintah untuk menanggulangi angka kenaikan COVID ya. Kita sudah dengar di berita minggu lalu diumumkan bahwa status PPKM kita berubah namanya menjadi PPKM. Untuk di Jakarta PPKM level 4 ya. Jadi bukan PPKM darurat lagi tapi PPKM level 4. Dan oleh karenanya waktu itu udah sempat diumumkan ya ada rencana kita mau sebenarnya minggu ini adalah ibadah offline ya secara fisik tatap muka, tapi ternyata Jakarta masuk PPKM level 4 dan oleh karenanya untuk kegiatan ibadah itu masih dilakukan secara online ya, dan juga kegiatan usaha yang non esensial dan kritikal itu masih 100% WFH ya. Jadi itulah kenapa kita akhirnya tetap pada minggu ini belum bisa ibadah offline ya Bapak Ibu, jadi mohon pengertiannya. Dan kalau dari pengumuman minggu lalu itu PPKM level 4 itu akan berlangsung sampai tanggal 2 besok hari Senin. Ya, jadi untuk minggu depan ya bagaimanakah ibadah kita nanti, mau tetap seperti ini kah atau kita akan bisa langsung tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat juga, itu nanti akan kami umumkan lebih lanjut ya Bapak Ibu, tergantung nanti bagaimana Bapak Gubernur kita mengumumkan apakah PPKM level 4 ini akan tetap dilanjutkan atau ada pelonggaran-pelonggaran yang nanti akan kami pelajari dan akan kami sampaikan ya lebih lanjut. Oke, berikutnya kami terus menghimbau Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya Bapak Ibu, dimanapun kita, kalau memang kita harus bekerja keluar dari rumah, ya kita yang harus menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita. Ya, jadi mau tidak mau memang sekarang gaya hidup kita harus berubah menjadi lebih ketat, menjadi lebih penuh awas ya Bapak Ibu, lebih waspada. Jadi kemanapun kita pergi, nanti pulang ya langsung keramas gitu ya Bapak Ibu.
kita langsung ganti baju, tidak pakai lagi baju yang sama sebelum kita nanti bercengkrama dengan anggota keluarga di rumah ya. Untuk kita saling menjaga satu sama lain, juga merubah pola hidup kita juga ya, pola makan jadi lebih sehat. Tetap pakai masker ya, juga ada beberapa ketentuan tentang masker, ada yang perlu double masker, ada yang tidak, yaitu nanti juga Bapak Ibu dikembalikan kepada diri kita masing-masing, tapi intinya kita harus menjaga satu sama lain ya untuk mencegah penyebaran. Bagi Bapak Ibu yang sudah mulai merasa ada gejala-gejala ya walaupun ringan gitu ya seperti flu, pilek, demam ya, jika berkenan ya boleh langsung memeriksakan diri ya. Entah itu boleh tes antigen atau PCR ya supaya bisa langsung diambil tindakan gitu. Amit-amit kalau misalnya ternyata kenapa-napa bisa langsung keluarga menyikapinya gitu ya dengan isoman atau bagaimana. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga mendukung program pemerintah dengan aktif. Ya, jadi saya berharap juga kami gereja, kita semua di sini tidak acuh ya Bapak Ibu. Kita intinya saling menjaga gitu ya, tetap minum vitamin, makan makanan yang sehat, saling menjaga satu sama lain. Jika ada keluhan bisa langsung diperiksakan. Seperti itu. Nah, berikutnya kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk terus bagi yang belum divaksin namun masuk kriteria penerima vaksin untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu ya dimanapun itu. Kalau misalnya di puskesmas terdekat sudah tutup, bisa download di aplikasi namanya Jaki, Bapak Ibu, JAKI. Itu Bapak Ibu bisa di situ mencari lokasi-lokasi di seluruh daerah Jakarta. Ada berbagai tempat di situ, timur, pusat, utara, barat ya. Ada list rumah sakit dan list klinik yang terdaftar yang menyelenggarakan vaksinasi secara gratis. Bapak Ibu bisa cari di situ, disesuaikan dengan jam dan hari yang Bapak Ibu bisa, dan nanti tinggal mendaftarkan diri saja, masukkan nomor KTP, nanti langsung terdaftar di situ ya. Jadi dari pemerintah daerah kita, Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan usaha untuk mempermudah kita bisa mengakses vaksin ya. Jadi supaya kita bisa mempergunakannya semaksimal mungkin ya Bapak Ibu. Oke, jadi vaksin apapun mereknya sama saja sebenarnya ya. Yang penting adalah kita divaksin ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya seperti biasa nanti jam 11 siang kita ada ibadah Junior Circle. Jadi diharapkan kepada para orang tua dan teman-teman mungkin bisa memberitahu anak atau adiknya atau saudaranya. Jangan lupa nanti jam 11 siang ibadah live streaming melalui Instagram Junior Circle. Berikutnya ya ada berita sukacita juga. Adik kita Naldo hari Jumat ya atau Kamis kemarin ya, dia baru saja dinyatakan lulus sidang. Ya, jadi adik kita boleh diberikan tepuk tangan mungkin dari rumah masing-masing. Selamat ya adik Naldo, sudah sarjana ya, mungkin belum official karena belum diwisuda. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Juga kemarin Naldo juga dalam kesaksian di breakout room-nya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Circle dan keluarga besar GBR Ramas 2000 juga yang mendoakan kami ya. Lalu berikutnya juga berita baik dari Nadia. Mana Nadia? Adakah Nadia? Nggak ada ya? Ya, jadi Nadia kemarin mengumumkan ya dia akhirnya diterima untuk program S2-nya di ITB Bandung. Terima kasih. Kok saya terima kasih. Selamat ya Nadia. Ya, jadi ya masih didoakan Bapak Ibu ya, jadi masih bergumul juga ya karena ITB Jakarta udah tutup pendaftaran, yang buka ITB Bandung. Masih dibicarakan dengan pihak keluarga apakah mau ambil atau mau coba UI yang gelombang berikutnya. Begitu ya, nanti kita doakan. Ya adik Nadia dimanapun Tuhan tempatkan pasti yang terbaik ya. Nadia, selamat untuk ITB-nya. Lalu juga ada berita baik juga dari keluarga Gudang Peluru ya. Kalau tidak salah kemarin hari Sabtu, Ezra mengumumkan bahwa Om Raja sudah tes PCR dan hasilnya sudah keluar negatif.
Ya, Amin. jadi puji Tuhan, Om Raja sudah boleh sehat kembali dan kita berdoa supaya nanti kedepannya pemulihannya terus sempurna Amin. dan juga untuk anggota keluarga yang lain juga terus Tuhan pelihara. Ya, amin. Juga Mas Bima, kita terus akan doakan untuk pemulihan kesehatan Mas Bima, juga yang masih isoman sampai hari ini. Kita berdoa nanti ke depannya juga supaya Mas Bima boleh kembali beraktivitas seperti biasa ya, kembali sehat sempurna. Nah, pengumuman terakhir Bapak Ibu, ya hari ini ada banyak sekali pengumuman. Pengumuman terakhir, kami mau menyampaikan ada berita duka. Ya mungkin kemarin sudah diumumkan di grup GB Eramas, berita duka dari keluarga adik kita Jeremy Immanuel telah dipanggil pulang ke rumah Bapak Ibu dari adik kita Jeremy, Ibu Yeni Arsi, ke rumah Bapak di sorga ya. Jadi memang sudah ada komplikasi ya dari ginjalnya. Lalu kemudian di saat-saat terakhir terdeteksi positif COVID ya, jadi sudah ada komorbid juga dan ternyata sudah 2 kali ya terkena COVID, jadi dalam rentan perawatannya gitu. Dan terakhir akhirnya Tuhan panggil pulang, sudah tenang bersama dengan Bapa di surga. Jadi kita berdoa, kemarin adik kita Jeremy akhirnya sampai di Jakarta. Dari Kalimantan langsung ke Jakarta, dapat cuti duka ya selama seminggu untuk bersama-sama dengan keluarganya di sini. Nah, kemarin kabar dari keluarga, oh ya dari pihak gereja juga kemarin Bapak Gembala sudah melakukan ibadah penguburan ya, walaupun singkat karena langsung dibawa ke Rorotan dengan protokol penguburan secara protokol COVID begitu. Jadi ya memang duka yang dirasakan begitu luar biasa ya Bapak Ibu, karena memang tidak bisa melihat lagi mendiang di hari-hari terakhirnya juga tidak bisa dilihat begitu. Jadi langsung ditutup dengan peti putih, lalu langsung dibawa dengan ambulans dan langsung dibawa ke Rorotan. Jadi kemarin ada Zoom juga dari keluarga, juga ada Zoom ibadah, bukan ibadah ya, ada Zoom diliput lah prosesi penguburannya kemarin secara live di Zoom gitu, dan itu cepat sekali gitu ya. Jadi memang langsung disediakan liangnya, langsung dikubur, ditutup begitu ya. Jadi Om Gembala juga ekspres gitu ya, mengikuti alur dari yang sudah disiapkan oleh Pemda dan Nakes di sana begitu. Jadi ya itu sih Bapak Ibu keadaannya kemarin, dan akhirnya kami kemarin juga sudah tanyakan, kami dari Circle juga sudah datang ke rumah Jeremy, bertemu dengan ayahnya juga. Di sana ya banyak cerita dari beliau juga bagaimana situasi keadaan perasaan mereka saat ini, ya tentu sangat kehilangan dan dengan cara yang sangat tidak biasa ya Bapak Ibu gitu. Nah, untuk ibadah penghiburan ya rencananya akan kita selenggarakan ya oleh GBI Eramas, dan pihak keluarga itu menyampaikan bahwa nanti akan diadakan hari Jumat depan ya Bapak Ibu. Jadi Jumat depan nanti hari Kamis malam kami akan sampaikan linknya di grup GB Eramas. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada waktu, yang bisa hadir melalui ibadah Zoom ini untuk kita sama-sama support adik kita Jeremy, kita support keluarganya untuk kita bisa hadir di sana. Gitu ya. Tadi ada saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu, tapi berita baiknya ya, walaupun ibunya dinyatakan positif COVID ya, puji Tuhan, kokonya dan papanya yang selama ini merawat itu sudah keluar hasilnya kemarin PCR-nya negatif, gitu ya, puji Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan mendoakan sama-sama adik kita Jeremy. Jangan lupa hari Jumat minggu depan malam ya sekitar jam 6:30 kita akan adakan ibadah penghiburan untuk keluarga, dan terkhususnya adik kita Jeremy. Ya itu saja, mungkin ada pengumuman tambahan yang belum tersampaikan. Sudah ya, yuk mari kita sebelum kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Tuhan yang boleh kami lakukan secara daring Tuhan, melalui Zoom meeting ini. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu Tuhan yang telah mengambil waktu untuk melayani. Terima kasih untuk Kak Clara dan Ezra Pardede, juga tim multimedia yang ada, juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan telah memimpin kami dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah apa firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan pada siang hari ini Tuhan boleh menguatkan kami, menghibur kami Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Terlepas dari bagaimanapun Tuhan kondisi kami, seterpuruk apapun Tuhan kami hari-hari ini, kami mau terus berpengharapan bahwa masih ada Tuhan yang setia, yang selalu menopang dan menolong dan mendampingi hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin sering kecewa Tuhan, mungkin kami meragukan Engkau, mungkin kami ingin berbalik daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat kami, individu lepas individu yang hadir di dalam Zoom meeting ini Tuhan, apapun kondisi hati mereka hari-hari ini, saat ini Tuhan, setiap pergumulan keluarga, pekerjaan, masa depan mereka, pasangan hidup mereka Tuhan, pergumulan pribadi, kesehatan, perekonomian mereka Tuhan, kami serahkan Tuhan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu hari ini Tuhan, mereka terus diteguhkan, dihiburkan dan dikuatkan, bahwa ada masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, bahwa ada pengharapan di dalam Kristus, ada damai sejahtera dan sukacita yang terus Tuhan perbaharui hari lepas hari, supaya mereka semua Tuhan boleh memiliki kekuatan untuk terus bangkit dan menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga, mereka yang saat-saat ini Tuhan sedang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang memulihkan diri mereka Tuhan dari sakit, keluarga Kak Clara dan juga Mas Bima terkhususnya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan terus Engkau pulihkan mereka, bilur-bilur-Mu Tuhan menyucikan dan menguduskan, mengalahkan kutuk sakit, penyakit dan maut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan pemulihan itu boleh terus terjadi hari demi hari, sehingga kekuatan mereka kembali pulih Tuhan, stamina mereka boleh kembali pulih Tuhan, dan mereka boleh kembali bekerja, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu juga dalam kuliah mereka Tuhan, untuk Naldo dan Nadia, kami percaya Tuhan masa depan yang indah sudah Kau siapkan untuk mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk rencana mereka ke depannya, entah itu untuk mencari pekerjaan Tuhan. Kami terus berdoa Bapa, kami percaya karir yang terbaik Tuhan, panggilan yang terbaik telah Engkau siapkan untuk mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan terus menjadi berkat Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun mereka ditempatkan, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka kelak Tuhan, mereka akan menjadi jawaban, mereka akan menjadi andalan Tuhan bagi siapapun Tuhan, orang-orang yang mereka temui. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga Tuhan, biar ada terjadi rekonsiliasi. Kami berdoa Tuhan, ada pemulihan hati Tuhan di setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mesbah-mesbah doa Tuhan yang terus didirikan dari setiap keluarga Tuhan. Walaupun kondisi yang sulit ini Tuhan, kondisi pandemi yang mengekang kebebasan kami Tuhan, tapi kami tidak mau kerohanian kami juga ikut terkekang Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyala-nyala di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, setiap imam-imam kepala rumah tangga boleh terus setia memimpin keluarganya untuk berjalan di dalam koridor Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap istri dan setiap anak-anak Tuhan boleh berbahagia Tuhan, karena ada kerajaan Kristus, ada Injil Kristus yang terus diperdengarkan di keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Apapun pekerjaan usaha mereka saat ini, mungkin ada yang terkena resesi ekonomi Tuhan, mungkin mereka ada yang terpotong penghasilannya Tuhan, mungkin ada yang mereka kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, kami berseru Bapa, biarlah perkenanan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu Tuhan, pintu-pintu peluang, pintu-pintu berkat terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada ide-ide baru Tuhan, ada peluang-peluang baru Tuhan. Kau menggerakkan hati orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan untuk menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Terima kasih. untuk terkhususnya adik kami Jeremy Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, kami tolong tidak ikan bisa Jeremy, membayangkan Tuhan rasa duka dan kehilangan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terkhususnya untuk keluarga dan terkhususnya lagi untuk adik kami Jeremy Tuhan yang mungkin belum pernah bisa mendampingi ibunya selama sakit Tuhan karena harus bertugas di Kalimantan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami kuatkan, kami mohon Tuhan Kau menguatkan dia, hiburkan dia Tuhan. Mungkin ada perasaan bersalah Tuhan, mungkin ada rasa penyesalan Tuhan, mungkin ada amarah Tuhan, dan ada rasa kesedihan yang luar biasa Bapa. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau campur tangan atas kehidupannya Tuhan, Engkau dampingi dia Tuhan, Kau terus hiburkan dia, kuatkan dia Tuhan, Kau teguhkan hatinya Tuhan, juga untuk papanya dan kokonya Tuhan juga yang selama ini dengan sabar, dengan telaten Tuhan merawat istri tercinta, ibunda tercinta Bapa. Tuhan, Kau kuatkan mereka Tuhan, hiburkan mereka Tuhan. Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Kami percaya juga masa depan yang terbaik sudah Kau siapkan untuk keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan rancangan yang terbaik sudah Kau tetapkan bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus serahkan Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan, apapun Tuhan yang sedang mereka formulasikan Tuhan, kebijakan yang sedang mereka susun Tuhan untuk penanggulangan COVID ini, Bapa, biarlah terus Engkau berikan mereka hikmat, mengucap syukur Tuhan untuk angka penurunan COVID yang ada Tuhan, jumlah okupansi rumah sakit yang juga sudah mulai berkurang. Kami percaya itu semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan atas negara kami. Bapa, berikanlah mereka hikmat, juga kekuatan Tuhan, supaya ada koordinasi yang baik dari pusat sampai ke daerah, untuk juga nantinya rencana pemulihan ekonomi Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terakhir kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah dibawakan Tuhan oleh anak-anak-Mu Tuhan, baik secara tunai maupun secara non-tunai. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini semua berasal daripada Tuhan. Berkat-berkat yang telah Kau titipkan kepada kami. Kami mau belajar menjadi pengelola-pengelola yang bijak Tuhan. Pengelola-pengelola yang dapat dipercaya oleh tuannya. Bapak, kami serahkan semuanya ini, biarlah Engkau kuduskan dan sucikan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk mendukung pelayanan kami Tuhan di GBI Era Mas 2000 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kami akan berdoa-doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami arahkan tangan saudara ke sorga dan terimalah berkat Tuhan pada siang hari ini. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Kiranya kasih Tuhan yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus akan terus memimpin dan menyertai kita. Mulai siang hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat menjalankan tugas. Jangan lupa protokol 5M. Ya. Selamat hari Minggu. Ya, Semuanya ya. Tuhan memberkati Om Efran. Boleh kita foto bersama Ezra? Happy Sunday. Ronaldo. Oke, terima kasih banyak Adik Selamat hari Esra. Minggu semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat Om semuanya. Efran.
Bang Efran, Sunday. Ibu Kartika, Happy Sunday, Ibu Kartika. Salam Efran, Makin Sonya, cantik semua. saja. Selamat hari Minggu Farel dari semua. jauh. Haleluya. Bye-bye. Iya. Abang Oke, good night. Naldo, selamat